Namaku Rahman, seorang tukang bakso keliling di kampung kecil ini. Setiap pagi, sebelum matahari muncul, aku sudah sibuk menyiapkan bahan-bahan dagangan. Aku menggiling daging, mencampurkannya dengan tepung dan bumbu rahasia, lalu merebusnya hingga matang. Aroma kuah kaldu yang kaya rempah menguar memenuhi dapur sederhana kami. Aku hidup sederhana bersama istriku, Siti. Kami menikah 5 tahun lalu dan tinggal di sebuah rumah kecil di pinggir desa. Sebagai suami istri, kami tidak pernah kekurangan meski tidak berlimpah harta. Setiap hari, aku berkeliling menjajakan bakso, dan hasilnya cukup untuk makan serta kebutuhan sehari-hari. Tapi ada satu hal yang selama ini selalu mengganjal di pikiranku. Siti, istriku, selalu berpakaian mewah. Setiap kali aku pulang, ia mengenakan baju-baju mahal yang tak mungkin kubeli dengan hasil jualan bakso. Gelang emas melingkar di pergelangan tangannya. Kalung berkilau tergantung di lehernya. Setiap kali aku bertanya, ia hanya tertawa kecil dan berkata, "Mas, rezeki itu datang dari mana saja. Kamu nggak perlu tahu." Aku mencoba berpikir positif. Mungkin Siti menabung dari uang belanja yang kuberikan atau menerima hadiah dari keluarganya. Tapi tetap saja, jumlahnya terlalu banyak. Keanehan itu tak berhenti di situ. Setiap pagi, aku selalu menemukan lantai rumah penuh dengan butiran beras yang berceceran di dekat pintu kamar belakang. Aku pikir mungkin Siti menjatuhkannya tanpa sengaja. Tapi keesokan harinya, aku melihat jejak kaki kecil di atas butiran beras itu, seperti bekas langkah anak kecil yang bertelanjang kaki. Padahal, aku dan Siti tidak punya anak. Selain itu, aku sering mendengar suara-suara aneh di tengah malam. Seperti suara langkah kaki kecil yang berlari-lari di dalam rumah, atau suara benda jatuh yang saat aku periksa, tidak ada apa-apa. Awalnya, aku mengira itu hanya perasaanku saja. Sampai suatu malam, aku benar-benar melihat sesuatu yang membuat bulu kuduku berdiri. Malam itu, aku merasa sangat lelah setelah berjualan seharian. Aku masuk kamar lebih awal, berharap bisa tidur nyenyak. Namun, sekitar pukul 2 dini hari, aku terbangun oleh suara samar-samar. Kaika kaika kaika. Suara itu terdengar seperti sesuatu sedang menggaruk-garuk lantai. Aku menajamkan pendengaranku, mencoba mencari tahu dari mana asalnya. Dan saat itu juga, aku mendengar suara lain. Suara bayi sedang menyusu. Aku langsung menoleh ke samping. Siti tidak ada di tempat tidur. Jantungku berdegup kencang. Aku segera bangkit dan mengintip keluar kamar. Dari kejauhan, aku melihat pintu kamar belakang sedikit terbuka. Ada cahaya remang-remang dari dalam, seperti nyala lilin yang bergetar. Aku melangkah perlahan, mendekati pintu itu tanpa menimbulkan suara. Saat semakin dekat, suara aneh itu semakin jelas. Srup, srup. Aku menahan napas. Dari celah pintu, aku melihat Siti sedang duduk di lantai, dengan tubuh sedikit membungkuk. Dan di depannya, ada sesuatu yang tidak pernah kubayangkan sebelumnya. Sosok kecil bertubuh kurus, berkepala botak, dengan mata merah menyala. Ia sedang menyusu dari dada istriku. Aku terpaku, tak bisa bergerak. Seluruh tubuhku gemetar hebat. Ya Allah, apa yang baru saja kulihat? Aku segera mundur perlahan dan kembali ke kamar, pura-pura tidur. Tapi malam itu, aku tidak bisa memejamkan mata. Aku tahu, istriku menyimpan rahasia besar yang selama ini tak ku ketahui. Malam itu aku tidak bisa tidur. Bayangan apa yang kulihat di balik pintu kamar belakang terus menghantui pikiranku. Siti, istriku, menyusui makhluk itu. Aku menggigit bibir, mencoba menenangkan diri. Aku ingin meyakinkan diriku bahwa ini hanya mimpi. Tapi semuanya terlalu nyata. Aku benar-benar melihat sosok kecil bertubuh kurus, berkepala botak, dengan mata merah menyala itu menyusu di dada istriku. Jantungku masih berdetak kencang. Aku berusaha mengatur napas. Takut kalau Siti sadar aku mengintip. Aku membalikkan badan, pura-pura tidur. Beberapa saat kemudian, aku mendengar pintu kamar belakang ditutup perlahan. Suara langkah kaki Siti mendekat. Lalu ia kembali naik ke tempat tidur. Aku bisa merasakan kasur sedikit bergoyang saat tubuhnya berbaring di sebelahku. Aku harus tetap pura-pura tidur. Aku tidak boleh bertanya malam ini. Tapi dalam hati, aku tahu, ada sesuatu yang disembunyikannya. Keesokan harinya, saat Siti masih tertidur, aku bangun lebih awal. Aku segera menuju kamar belakang, tempat semalam aku melihat kejadian yang membuat darahku membeku.